pasti orang-orang kayak gue kan rawannya apa? Bullying. Bullying, makanya pas dulu lo dibullying, lo pernah kayak nangis gak? Nangis gitu-gitu mah udah sih, tapi mungkin dari kecil aku sadar sekali. Gue sadar gue berbeda nih. Gue dari kecil orang kasarnya as simple as gue tuh dari dulu selalu ngerasa gue loner sendiri. Kenapa? Karena gue nggak pernah bisa fit in. Mungkin kalau lo bisa fit in gampang sekali, lo cewek, lo cantik, mainnya lo mungkin gak suka aneh-aneh. Gue nggak tahu ya, maksudnya kan kalau orang bisa ngeliatnya kayak gitu. Oh ya, lo kayak gini, lo suka main Barbie, semua orang suka Barbie, lo suka ini. Teman gue yang cowok, gue deket sama teman cowok gue, suka main bola, gue sukanya bikinin baju Barbie, ngerti kan? Lo jadi selalu ngerasa lo left out, lo selalu ngerasa lo sendiri. Lo apa lo buntungin kuku Barbie, jadi lo selalu merasa kayak gitu. Tapi rawan sama bully, puji Tuhan, gue masuk baru kenal bullying itu SD, SMP, SMA. Untung mungkin puji Tuhan gue dikasih sama Tuhan, lo jadi anak yang kuat, ngerti gak sih? Jadi gue udah kuat dan gue tuh punya defense mechanism. Gue anaknya udah selain sporty nih ya, Bo ya. Gue nyerang apa-apa dulu gue ajak ribut. Aku nggak pernah gue nggak takut perkelahian dulu. Kalau sekarang gue sangat tidak suka, tidak nyaman sama perkelahian, berantem. Gue nggak akan berantem kalau gue nggak harus kasarnya sekarang gitu. Kalau nyokap gue nggak diapa-apain. Tapi kalau dulu orang liatin aja bisa gue serang. Apalah lihat-lihat gitu. Keluarga gue gitu, keluarga gue semua kayak gitu, ngebelain gue jadi kayak bodyguard. Even my mom, my sister, Sarah tuh gitu. Ngapain gue lihat-lihat ke abang saya? Kayak gitu. Karena menurut mereka itu tidak sopan. Mind your own business. Tapi gue mungkin karena gue hidup di keluarga yang kuat, gue jadi kuat. Ngedengerin orang gitu. Dan gue selalu berprinsip sekarang nih, apalagi gue berprinsip kalau lo bisa bayar listrik lo pakai opini orang, lo kasih tau gue. Baru gue peduli. Gue peduliin semua omongan lo. Biar kebayar tuh semua. Biar gue bisa ngelanjutin hidup keluarga gue. It's not about the money, tapi filosofi itu selalu gue terapin dan gue selalu ngomong kalau misalnya gue talk show atau apa, kalau lo bisa bayar, Kak gimana sih biar nggak dengerin orang ya, coba lo bayar tuh tagihan cicilan online lo pakai opininya tuh si ibu sebelah. Kalau lo bisa kasih tau gue baru peduli juga gitu. Asin kalau lo mikir kayak gitu lo, dan confident gue selalu ngeliat kayak gini lo sering nyadar gak sih kayak lo ngeliat orang lain, anjir itu cakep banget kaki panjang gitu, lo selalu ngeliat kayak rumput tetangga tuh selalu lebih hijau, tapi kenapa lo nggak bisa ngeliat itu di diri lo sendiri? Kayak ya lo Jov, lo kaki kayak kuli bangunan tapi panjangnya 3 meter gitu. Misalnya ngerti gak sih? Maksudnya lo harus selalu bisa ngeliat sisi positif itu di diri lo. Jadi selalu melihat diri lo tuh kayak apa ya, mungkin kekurangan lo menjadi kelebihan lo. Betul, exactly, benar banget. Betul gitu kalau gue. Jadi kalau akhirnya gue mungkin sudah jadi watak sekarang dari dulu, karena gue selalu berusaha kuat dan selalu reminding myself that you're good enough. Lo berbeda dari yang lain but you're good enough. Kamu bisa melakukan hal-hal besar. Kamu bisa melakukan hal-hal kayak gini. Kamu bisa masuk ke mainstream media even though if you don't want to, tapi kamu bisa. Kalau kamu bisa, aku udah membuktikan. Aku udah pernah sekali ditaruh di apa namanya? Billboard. Itu billboard yang actually sama brand. Save 20. Oh, CBC was good. Tetap. Enggak, itu terus maksudnya dari dulu gue sudah masuk ke billboard sudah pernah, tapi dalam kayak misalnya gue datang mau ke acara di kota apa, muka gue segede gaban sudah pernah. Gue di blacklist masuk kota sampai petisi sudah pernah. Jadi gue sudah membuktikan gue tuh anaknya tidak mau masuk mainstream media. Kenapa? Gue tahu gue berbeda, gue nggak mau mengundang-undang orang-orang, kontroversi orang-orang yang tidak mengerti gue. Atau gue mungkin dipikir lu cuma mencari sensasi, padahal bener. hanya mau menunjukkan prestasi lo. Bener. Orang-orang kalau gue kan orang-orang bentukan kayak gue pasti belum masuk apa-apa udah nilainya ya lah bencong ini, nggak ada yang lain lah, nggak ada yang ini kayak gitu-gitu lah, pasti sudah kayak gitu. Makanya gue tidak suka masuk mainstream media. Followers gue gitu-gitu aja, ratusan ribu tapi gitu-gitu aja, tapi mereka loyal. Karena I keep it semua. Gue bikin konten gak nyari yang viral. Kalau gue memang dari dulu gue udah bikin yang viral. Betul. Ngikutin orang mau lihat setan, pengalaman paranormal experience. Gue gak pernah lihat setan, masa gue bikin lihat setan. betul, gitu loh. Gue ngerasa gue realnya di situ. Gue gak pernah mau mengada-ngadakan hal yang tidak ada. Betul. Gitu loh. Gue gak mau memaksakan diri buat viral. Kalau konten gue tiba-tiba nge-view-nya banyak ya udah. Puji Tuhan alhamdulillah. Tapi itu bonus karena gue ngelakuin tuh bener-bener yang what I love, ngerti gak sih? Kalau ada orang yang nikmatin ya. So, lo kan sudah bekerja di bidang entertainment ini lumayan lama ya, Pi? Lumayan ya. Lebih lamaan lo atau Sarah? Sarah lebih lama setahun dibanding Eko. Oh, jadi Sarah duluan nih? Iya. Terus akhirnya lo baru mulai make up gitu ya, ikutan desa atau gimana? Enggak, kalau gue bikinnya langsung lifestyle, gue gak bikin make up. Oh gitu, jadi beda genre ya beda kan? genre, betul. Jadi pertama gue tuh memang dari awal gue masuk konten itu gue bikinnya lifestyle. I love to travel, I love fashion, gue suka make up juga. Jadi gue langsung lebih luas lah. Kalau Sarah kan make up BTS sekarang baru BTS sekarang make up dan BTS. Tapi kalau gue memang udah bener-bener pilih lifestyle. Jadi apapun bisa masuk ke gue, otomotif aja. Halo Mercedes Benz, Mini Cooper was good.
Pancingan ya saya pancingan. Itu baru namanya kita tuh mengetok pintu ya artinya. Betul. Kan? Dan orang tuh nggak ngerti kayak gini tuh relasi sangat penting banget ya Nek ya. Lo harus banyak keluar, networking itu penting. Dan tidak semua konten sebenarnya kita tuh dibayar. Waduh, banyak banget yang gua nggak dibayar. Jangan sedih semua. Aduh, kalau tahu strugglingnya kalian tuh ngelihatnya end resultnya aja saat sudah jadi. Oh gini-gini. Tapi mereka tidak tahu strugglingnya kayak apa. Kamera Eka dulu minjem. Lampu kayak gini-gini mana ada say. Pakai lampu kamar dibuka atasnya. Biar jadi lightingnya tembak langsung muka putih kayak semua kan kita nggak ngerti itu. Learning by doing. Gue belajar kamera gue ini tiba-tiba gue dapat rezeki. Dulu belum ada ini kali ring light. Makanya gue bilang lampu kamar tidur, lo angkat tudungnya, jadi kan ada lampunya dong bulat tuh. Nah itu nembak ke muka putih semua kan, saya gitu. Jadi learning by doing, semua strugglingnya. File hilang apa, gue dapat rezeki akhirnya gue nyicil beli kamera. Gue dapat rezeki gue beli lampu kayak gitu loh. Jadi emang step by step ya. Bener semuanya step by step banget. Terus kalau misalnya lo sama Sarah tuh lo pernah yang kayak berantem gak sih Nek soal kayak konten-konten gitu? Oh enggak, kalau konten enggak, kita anaknya sama. Atau kayak pertama, apalagi kan Sarah duluan nih, lo baru ikutan 1 tahun kemudian dia kayak sempet yang kayak, Pi lo kayak gitu sih gitu. Nek lo tau gak sih, gitu? Gua tuh sama Sarah tuh introvert. Percaya atau enggak, believe it or not, gue sama Sarah tuh introvert. Gue tuh lebih diam, makanya orang-orang mungkin kalau nggak pernah nonton YouTube gue, kalau nemuin gue di jalan-jalan lurus aja bakal ngira sombong karena gue sediam itu orangnya. Jadi orang yang tahu kelakuan gue kayak gini-gini ya perbencongan kita aja, teman-teman deket doang. Gitu karena udah teman udah dekat. Terus dan dari dulu gue selalu ngerasa insecure aja karena gue tau berbeda. Gue nggak suka taruh paparan diri gue ke publik. Yang maksa gue bikin itu YouTube itu Sarah. Nek, gue tuh ya ini tuh Sarah tuh jadi pertama Sarah bikin, gue kaget banget. Ini adek gue tiba-tiba bikin YouTube Nek. Ngomong aja suka susah ya nggak sih, kasar gue ketemu sama orang aja canggung. Dia mau bikin YouTube yang ditonton banyak orang. Dan dia super itu pertama nggak ada yang nonton, tiba-tiba ada yang 10, bang ada 100 yang nonton. Kita puji Tuhan, aku adik kakak yang super suportif selalu didik seperti itu. Ada, aku tahu ada keluarga di luar sana yang adiknya sama kakek gitu, tapi aku selalu super suportif. Jadi ya ampun 100 ribu. Jadi I watch her grow dan dia akhirnya gara-gara dulu dia sudah menikmati hasilnya, dia juga ngajakin dia belum menikmati hasil, masih belum ngerti juga di situ Nek. Kita tuh nggak mikirin hasil duit, kita ngelakuin karena passion, karena have fun juga, lucu aja gitu, ngerti gak sih? Lalu nih dia tiba-tiba udah mulai ditonton banyak orang. Gue dulu rambutnya warna bero. Waduh, segini sepanjang gini kayak Kylie Jenner say. Gue suka lewat nggak sengaja, memang pas Sarah lagi syuting, gue suka lewat di belakang video dia nggak sengaja. Terus itu siapa kak? Kakaknya si Sarah jawab itu abang gue. Abang nih rambut panjang, bingung kan semua. Langsung lah diajak bikin video deh dia. And turns out gue tuh bener stepping out of my comfort zone itu ternyata membuahkan hasil. Bener gue keluar dari zona nyaman aku. Like I said, gue introvert nih. Zaman gue kuliah gue harus ngomong depan umum aja kayak mau kencing di celana. Bener ya kan? Gitu. Nah sekarang pas tiba-tiba gue itu ternyata gue nemuin passion gue yang gue keluar dari zona nyaman gue dan tiba-tiba gue jatuh cinta gitu. Jadi buat kalian semua jangan takut keluar dari zona nyaman kalian. Gue liat banget video-video lo yang pas awal-awal selalu kayak bikin video yang di belakangnya tuh tempat tidur lo. Betul. Terus akhirnya lo kayak beres-beresin gitu-gitu. Jadi sebelum kayak konten-konten beres-beresin, Opita udah ngelakuin say. Marie Kondohu gitu. Iya kan, Marie Kondohu ya kan. Nggak, bercanda sayang. Gitu. Tapi anyway, gue tuh pengen banget sih nge-interview. Ya kamu bencong. Gue pengen banget sih nge-interview. Ajak dong, Desa mau, tapi dia suka malu-malu depan kamera, tapi Desa mau pasti. Iya, padahal gila banget emaknya. Iya, tapi dia kalau ada kamera suka malu-malu, saya gimana sih nggak biasa kayak kita dulu. Karena ibaratnya nih, Jovi sama Sarah tuh kayak kesuksesannya semacam Kylie dan juga Kendall ya. Waduh. Di balik mereka itu kan ada Kris Jenner. Ada Kris Jenner yang mau mager. Iya, mau magernya, ya dong. Walaupun dia tidak ngurusin secara bisnis, tapi dia yang memberikan moral. Moral bener. Dia support secara moral. Ada orang mau baik ke kita ditanyain. Ada orang mau misalnya partner, ini kenapa ini orang baik sekali sama kamu? Kenapa dia mengeluarkan uang segitu banyak? Atau aku mau ngeluarin duit banyak misalnya. Ngapain kamu ngeluarin duit segitu? Kamu punya nama, harusnya mereka yang ngeluarin duit kamu. Mereka invest di kamu. Nyokap gue biar dia tidak mengerti bisnis, tapi dia ngasih gue ngebuka banyak pikiran gue. Karena orang-orang yang bisa nampar gue tuh cuma sedikit. Karena gue orangnya keras, orang yang bisa nampar bukan nampar fisik, tapi nampar omongan tuh cuman, woi bangun lo gitu. Itu tuh nyokap gue. Gitu. Tapi menurut lo nyokap lo itu tuh punya that mentality apa karena dia menikah dengan seorang bule atau dari dulu gitu? Nyokap gue tuh bule nih sebenarnya. Nyokap gue tuh Belanda Jawa. Kakek gue Jawa, nenek gue asli Belanda. Jadi nyokap gue tuh keturunan bule memang sudah dulu. Tapi kalau untuk mental kayak gitu sih menurut gue, lo tinggal sama bule, lo suami bule itu nggak ngejamin apa-apa sih. Itu memang cara lo how you see the world aja sih. Lebih kayak ya lebih menerima, lebih toleransi sih.
banyak juga kok yang nikah sama bule tapi otaknya masih gitu-gitu aja, ngerti gak sih? Pikirannya mereka masih nggak terbuka, nggak toleransi kayak gitu-gitu sih. Tapi ya Pi, kalau misalnya lu ada satu kesempatan untuk yang lu pengen ubah sesuatu dalam hidup lu kan sekarang sudah berumur 30 ya, Say? Belum, 21, Ya, Say, forever 21. Ya, forever 21. Apa yang lu pengen ubah dan apa yang lu pengen kasih tahu ke diri lo yang umur 15 tahun? Gue sih kalau untuk dibilang ngubah, gue nggak ada pengen ngubah sama sekali. I'm always happy. Posisi gue di mana saat gue lagi sedih, gue belajar terus gimana gue bisa bersyukur. Lo lagi sakit, lo bangun-bangun sakit, bersyukur aja masih banyak orang yang nggak bisa bangun kayak gitu. Lo gue mau ngingetin diri gue selalu menghargai hal kecil sebasic itu. Jadi gue kalau ditanya mau ngerubah nggak apa-apa. Tapi salah satu penyesalan gue cuman di hidup ini gue nggak ada saat bokap gue meninggal. Itu sih. Kalau lo baca bukunya udah detail banget, lo tahu seberapa sedihnya gue. Nah bayangin lo pas gue lagi rekam video itu, gue nangis-nangis karena itu. Gue pikir gue tuh udah sembuh, udah heal gitu bokap gue meninggal. Ternyata wow, gue depan kamera gitu. Kalah video nangisnya Awkarin kalau itu kerekam. Kalah Rin, lo kalah kalau kerekam. Untung gak kerekam. Jadi tetap lo pemenangnya. Makanya gue nangis sampai bikin buku. Aduh, please dong bikin Jovi nangis lagi dong, gue pengen lihat Obita nangis. Gak bisa, Say. Gak bisa, susah banget ya, Say. Susah, Say. Cancer itunya tebel. Oh, tebel banget. Cangkangnya. Walaupun pernah disakitin sama pasangan juga tetap gak nangis. Say. Oh enggak sih, mewek lah itu lu gila lo. Itu mewek banget, Say. Kalah gak lo, Say? Apalagi kalah gak sama lo? Enggak sih, enggak sedrama itu gue. Lebih drama kalau misalnya pas bukan. Dramaan gue kali ya, nggak tahu. Nih lo kan tahu, kita tuh jadi bintangnya sama dan sifatnya kebetulan, maksudnya sesama Cancer tuh bukan berarti sifatnya sama, tapi gue sama Pet tuh kurang lebih relate lah apa yang kita rasain. Muncul baik banget gue. Untuk gue pakai cara panjang, Say. Maksudnya relate lah sama gitu, kayak gue juga gini gitu lah. Jadi lo pasti tahu apa yang kita tapi rasakan. pastinya tunggu sampai masalah udah selesai baru bang gitu. Benar. Kan kita cuma beng-bengnya sama pasangan sendiri, tapi kalau udah selesai nih semuanya kita sudah melewati baru kayak jedar. Betul. Ngerti kalau bahasa saya tanyain. Kalau ngerti komen di bawah. Betul. Oke, intinya Pi, sekarang adalah pertanyaan terakhir buat Allah. Apa? Goal apa yang lo belum achieve dan sekarang lo pengen fokusnya di mana? Kan sekarang ke FNB lu kan udah aduh banget ya, Say. Gua sebenarnya pengen mengepakkan sayap gue. Namanya manusia, gue mau pengen berkembang. Sekarang gue belum tahu apa. Gue sekarang karena tanggung jawab gue lagi sangat banyak selain digital, gue masih tetap punya utang konten buat kalian. Terus gue sekarang masuk bisnisnya bukan online shop bukan apa, tapi dalam skala besar. Jadi gue lagi belajar banyak dari situ, strugglingnya. Yang pasti gue pengen ekspansi semua bisnis gue. Gue pengen create something new yang gue nggak bisa ngomongin apa nih ya. Nggak surprise lagi dong, Gildak aja. Gara-gara bantuan teman-teman gue yang nge-view videonya langsung jutaan. Gagak Gildak lah, cuman gagak kayak gitu karena ya gitulah. Gue pengen create something yang benar-benar out of my comfort zone lagi. Ternyata out of my comfort zone itu aku sangat suka melakukan hal yang benar-benar di luar zona nyaman aku sekarang. Challenge myself into do something more, challenge myself into do something better. Jadi kayak gitu. Anyway, ini abis ngomongin bisnis, gue baru keinget nih ceritanya Opita. Itu tidak menjadi pertanyaan terakhir. Gue jadi pengen ngulik lo pada saat pertama kali lo buka strip boba. Lo kan cerita sama gue kan, Cong, kok ada segini, Cong? Kan ketakutan. Terus awalnya gimana sih, Nek? Sampai lo akhirnya tertarik untuk membuka bisnis boba? Awalnya itu memang gue itu jadi pertama cerita dari awal banget tuh, gue tuh kan, lo tau segmen gue gak sih, Jovi Jason? Iya tahu. Turns out orang-orang itu sangat suka ngeliat gue makan gue kan kayak kulit bangunan kan, kita kalau makan nikmat naik kaki gitu nah. Jadi turns out orang suka ngeliat gue makan. Gue pun bukan suka makan, gue tuh suka banget jajan. Dari situ gue memang anaknya suka banget bisnis sih dari dulu gue belum punya kerjaan. Yang gue lakuin pertama adalah gue bisnis sendiri dulu. Nggak pakai modal, nggak apa. Zaman dulu SMA gue ngasilin 50 juta sehari. What? Seriusan? Sampai ditipu. Iya, sehari. Sebulan, Say. Sebulan, salah. Gue sampai mikir sehari 50 juta sehari miliuner gue, 50 juta sebulan. Itu kotor ya. Kotor ya, Say. Itu 50 juta sebulan. Itu udah oke banget gila. Itu gue SMP akhirnya SMA awal. Gue udah menghasilkan kayak gitu, tapi sayang bisnisnya hancur karena ditipu sama temen sendiri. Gue belum ceritain tadi buku nanti. Wow, season 2. Wow. Itu parah banget soalnya sama sahabat terdekat deh, pokoknya ditipu sampai bisnis gue hancur. Pengen bisnis makanan, I don't know where to start, ya kan? Seperti orang pada umumnya bisnis, of course we do some research. Dan emang jalannya Tuhan, aku dipertemukan sama partner yang luar biasa. Partner dari, ya mungkin kalian tahu ada Nikmat Group namanya, salah satu grup di sini. Aku ketemu sama partner
Kayak gitu. Terciptalah Street Boba. Dari situ kita berbisnis bareng. FYI gue mungkin orang akan terdengar goblok, tapi gue sama dia bisnisnya kepercayaan. Because we trust each other. Gue nggak selalu percaya kalau orang ketemu udah klik, bukan cuma pacaran, orang ketemu udah klik. Goblok sih. Bisnis yang lain aku selalu hitam atas putih. Tapi kalau dengan yang ini kita lebih kayak percaya kekeluargaan. Dan puji Tuhan sampai saat ini dibukain terus pintunya. Kita ekspansi ke Gildak. Aku bisa membawa keluarga aku pun jadi shareholder saya gitu loh. Aku jadi lebih melibatkan lingkungan aku, keluarga aku, mami aku lagi dapat rezeki, sini mam, uangnya kita puterin. Kalau kita bangkrut kita yang ngejalanin, dia pun kadang ikut andil. Mak gue bawel banget. Menurut gue judge-nya gue tuh yang paling bisa ngejudge gue ya emak gue. Tyra Bisa Banks-nya ngomong, ya, Tyra Banks-nya saya. Wow. Apaan sih tuh makanan kayak kucing, buang misalnya. Emak gue tuh kayak gitu yang jadi bikin, makanya gue bilang bangun yuk gitu, turun lagi ke bumi, jangan diawang-awang imajinasi. Iya. Gue tuh yang ngebantu bikin gini lah, ngebantu gue banget kayak gitu sih. Jadi gue tarik keluarga gue, Ronald sekarang jadi shareholders juga di perusahaan kita. Jadi kita bener-bener bisnis secara kekeluargaan, kepercayaan. Tapi puji Tuhan emang kalau gue selalu ngerasa, gue kan dulu inget gak sih lo, gue pernah ngeluarin bisnis Leglets. Oh iya. Tidak, itu udah ada hitam atas putih, tapi tidak jodoh. Gue tidak mau menjelekkan siapapun. Orang yang jadi partner guanya pun padahal orang hebat. Dia bekasin, tapi bukan jodoh. Kalau gue nggak jodoh harusnya Street Boba nggak jadi. Bener dong? Ini puji Tuhan kita lancar, semuanya transparan. Apanya gini gue tahu. Kita buka lah ekspansi terbaru. Masuklah ke Gildak ini. Awalnya lo pengen buka Gildak tuh kenapa? Gildak itu bukanya karena netizen. Ini gitu gue dengerin orang-orang pada bawel. Bo, lo tau kan Street Boba kita tuh satu story rata-rata kadang-kadang yang segede bagong. Jual minuman doang, tapi orang betah lama di situ. Betul. Nunggunya. Sampai ada hashtagnya apa tuh kalau ngantri sampai jalanan say. Wow. Nah jadi maksud gue di situ orang-orang netizen bilang, "Kak, jual makanan dong." Gak mungkin gue jual boba sama nasi kremes. Gimana gue putar otak sama tim gue semua. Duh, gimana kita bikin create something gue pengen bikin sesuatu yang bisa di merge nih sama si Street Boba. Gimana nih biarpun berbeda, satu Korea satu inspirasi dari Jepang, tapi gimana nih biar bisa barengan, karena tempat-tempat kita pada gede nih, sayang kalau kita nggak ituin. Orang-orang juga biar bisa nongkrong lebih lama. SBB say gitu, jadi nggak bisa dine. Tapi nggak apa-apa, saya rezeki ada yang ngatur, nggak usah pusing. Terus akhirnya disitulah gue mikir, gimana kita bikin ini. Mulai develop makanan dulu, apa nih kita mau ngarahnya kemana. Heboh lah tuh drakor orang Indonesia kan. Gue pikir kenapa nggak Korean aja. Cause me personally aku kan picky banget untuk makanan. Dan gue sangat suka banget sama makanan Korea. Menurut gue makanan Korea enak. Bukan lagi kita demen-demen odang ya say. Jadinya disitulah yang kenapa kita mau ngembangin Korean street snack. Carilah gini, kita create menu apa-apa. Dan jadilah Gildak emang. Gildak. Dan ini tuh prosesnya sangat cepat karena dia buka tuh Street Boba bulan Februari. Dan Gildak itu baru buka September. September. Tapi Gildak itu Street Boba itu sudah dari tahun sebelumnya. Udah direncanain, tapi opennya Februari paling pertama. Februari langsung bang gabrak dan sekarang jadilah 50. Puji Tuhan. Kalau Gildak sendiri sudah ada berapa sejak lo buka dan akhirnya sudah ada beberapa yang beli franchise? Ini kan kita baru buka Sabam. Jadi kalau kalian yang mau beli franchise-nya mendingan sekarang karena harganya masih udah neong say kan ini udah habis. Street Boba nih dulu kan tidak segini, dulu lebih murah. Dan FYI, welcome back joining our Street Boba family. Aku seneng banget bisnis aku bisa kita sama-sama nyari rezeki bareng, nyari uang bareng buat keluarga kita, dan Pet akhirnya join Street Boba family. So stay tune guys, karena kita bakal kasih kisi-kisi dong, kamu bukanya di mana? Di satu kata aja deh. Intinya Bo, Desa mau buka di Makassar. Baru satu nek, dia kan flying money. Amin. Kita kan cuma mau berusaha ya, mau membuka, mencari uang dengan cara halal. Betul, kalau gue sih gini aja. Lah mendingan gue ikutin temen gue dong yang udah jelas berhasil. Ya dong ya kan, ya udah gue invest di dia gitu. Jadi welcome to the family. Thank you so much Opita and Nikmat Group. Banyak sekali teman-teman yang itu, jadi gue seneng banget sih bisnisnya. Kita besar bersama ya Nek ya. Betul, besar bersama dan cuan bersama. Amin.
Oke, anyway, thank you so much Opita sudah hadir di sini. And do you wanna say something for your followers or your support system mungkin? Thank you so much for always supporting us. Kerjaan kayak kita itu tampaknya mudah tapi tidak mudah. And you do you. Buat orang-orang yang struggling sama kayak kita juga, keep being you. There's nothing wrong about you. Stay strong and eventually everything will get better. Semangat terus! Semangat! Thank you so much Opita and God bless you. Don't forget to subscribe, like, and comment on below. And of course, subscribe his YouTube channel and Instagram. I'll see you!